Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan mudah-mudahan anak-anakku hebat semuanya senantiasa sehat dan dalam keberkahan selalu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bu Aini akan bercerita kisah Nabi yang sangat hebat, luar biasa ya. Kira-kira Nabi siapa ya? Ya, kita lihat dulu. Ya, Nabi Idris alaihi salam yang terdapat dalam buku 25 Nabi dan Rasul yang ditulis oleh Irsyad Yulfahmi SPD dan penerbit dari Wahyu Media. Mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar anak-anakku hebat semuanya bisa memetik hikmah dari cerita Nabi Idris alaihi salam. Nah, diharapkan anak-anak setelah mendengarkan Bu Aini bercerita tentang kisah Nabi Idris alaihi salam, anak-anak nanti akan dapat lebih tekun dalam belajar dan terbiasa berpikir cerdas, kritis untuk dapat menyelesaikan masalah ya. Dan anak-anakku hebat semuanya, tentu saja kisah Nabi Idris alaihissalam ini terdapat di dalam Al-Quran, Quran surat Maryam ayat 56. Dan mohon izin Bu Aini untuk membacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, yang artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Quran surat Maryam ayat 56. Nabi Idris alaihissalam merupakan keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang nabi yang dermawan dan mulia. Bahkan beliau dianggap sebagai Uzairis, seorang pahlawan Mesir kuno. Ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam di langit ke-6. Dan beliau memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Idris alaihissalam tak hanya memiliki sifat terpuji, beliau juga dianugerahi ilmu dan pengetahuan yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihissalam adalah manusia pertama yang mengenalkan cara membaca, menulis, menjahit, bercocok tanam, dan menjinakkan hewan. Karena ilmu dan pengetahuannya yang luas, Nabi Idris alaihissalam amat dimuliakan oleh kaumnya. Terlebih para malaikat. Suatu ketika Nabi Idris alaihissalam dikunjungi oleh malaikat Israel. Nabi Idris alaihissalam kemudian bertanya kepada malaikat Israel, "Wahai malaikat Israel,
Engkau datang untuk mencabut nyawaku atau untuk menziarahiku? Aku datang untuk menziarahimu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, jawab malaikat Israel. Wahai malaikat Israel, aku memiliki permintaan kepadamu. Permintaan apa itu? Tanya malaikat Israel. Aku mau engkau mencabut nyawaku, lalu menghidupkanku kembali. Semoga setelah merasakan sakaratul maut, ibadahku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala makin bersungguh-sungguh. Malaikat Israel terkejut dan tidak menyanggupi permintaan Nabi Idris alaihissalam, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Idris alaihissalam kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkannya malaikat Israel untuk mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Malaikat Israel menangis ketika melihat Nabi Idris alaihissalam meninggal. Ia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mau menghidupkannya lagi. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Idris alaihissalam pun hidup kembali. Malaikat Israel kemudian bertanya kepada Nabi Idris alaihissalam, bagaimana rasanya sakaratul maut? Nabi Idris menjawab, rasa sakaratul maut itu seperti binatang yang dikuliti hidup-hidup. Begitulah rasanya sakaratul maut. Bahkan lebih 1000 kali kembali sakitnya. Selain itu, Nabi Idris alaihissalam berkata kembali kepada malaikat Israel, hai malaikat Israel, aku ada keinginan lagi dengan engkau. Keinginan apa itu? Aku ingin melihat neraka. Semoga setelah melihat siksa api neraka, ibadahku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala makin bersungguh-sungguh. Malaikat Israel tidak menyanggupi permintaan Nabi Idris alaihissalam kembali. Neraka adalah tempat penyiksaan bagi mereka yang semasa hidupnya berbuat dosa. Sedang Nabi Idris alaihissalam masih hidup dan tiada pernah berdosa. Nabi Idris alaihissalam pun memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diizinkan ke alam neraka. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkannya malaikat Israel untuk mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Setelah tercabut nyawa Nabi Idris alaihissalam, barulah malaikat Israel mengajak Nabi Idris alaihissalam melihat neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mengizinkan Nabi Idris alaihissalam melihat neraka dari pintunya. Sebab neraka bukanlah tempat yang diperuntukkan bagi Nabi Idris alaihissalam. Di neraka, Nabi Idris alaihissalam melihat segala macam siksaan yang ada. Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa hambanya yang tidak patuh kepadanya sewaktu di dunia.
Mereka disiksa dengan belenggu, rantai-rantai, dan cambuk yang terbuat dari api. Nabi Idris alaihissalam sempat pingsan melihat siksaan di alam neraka yang begitu pedihnya. Setelah melihat neraka, Nabi Idris alaihissalam dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kembali hidup, Nabi Idris alaihissalam berkata kepada malaikat Israel, "Wahai malaikat Israel, aku sekarang ingin melihat surga. Semoga setelah melihat nikmat surga, ibadahku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala makin bersungguh-sungguh. Bagaimana aku bisa membawamu ke surga? Surga adalah tempat bagi mereka yang semasa hidupnya patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan engkau masih hidup, wahai Idris." Jawab malaikat Israel. Nabi Idris alaihissalam pun kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diizinkan ke surga. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkannya malaikat Israel untuk mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam kembali. Setelah tercabut nyawa Nabi Idris alaihissalam, barulah malaikat Israel mengajak Nabi Idris alaihissalam melihat surga. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mengizinkan Nabi Idris alaihissalam melihat surga dari pintunya. Sebab beliau belum diperkenankan masuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Idris alaihissalam hanya melihat surga dari luar. Di dalamnya nampak bermacam-macam nikmat. Di surga terdapat istana besar dengan taman yang sangat indah. Tamannya ditumbuhi berbagai macam pohon. Di pohon-pohon itu tumbuh buah-buahan yang beraneka warna dan terlihat lezat. Di taman itu mengalirlah sebuah sungai dengan airnya yang sangat jernih. Terdapat pula sungai lain yang dialiri oleh susu. Nabi Idris alaihissalam berkata kepada malaikat Israel, "Wahai malaikat Israel, aku telah merasakan sakitnya sakaratul maut sampai 3 kali. Aku telah melihat neraka yang di dalamnya terdapat bermacam-macam siksaan yang amat pedih. Maka izinkanlah aku masuk surga. Aku ingin sekali meminum air dari sungai yang mengalir di surga. Semoga dengan meminum air itu hilang rasa sakit sakaratul maut di tenggorokanku ini. Semoga dengan meminum air itu aku juga terhindar dari siksaan api neraka." Malaikat Israel memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Nabi Idris alaihissalam diizinkan masuk ke dalam surga. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, masuklah mereka berdua ke dalam surga. Di surga, Nabi Idris alaihissalam meminum air dari sungai sampai puas. Setelah puas, Nabi Idris alaihissalam diajak segera pulang. Sebelum pulang ke dunia, Nabi Idris alaihissalam sengaja
meninggalkan sandalnya di pintu surga. Sesampainya di dunia, Nabi Idris alaihissalam berkata kepada malaikat Israel, "Wahai malaikat Israel, sandalku rupanya tertinggal di pintu surga." Nabi Idris alaihissalam diajak kembali ke surga. Akan tetapi ketika diajak kembali ke dunia, Nabi Idris alaihissalam menolak dan tak mau keluar dari surga. Berkatalah Nabi Idris alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikat Israel, "Setiap manusia merasakan sakaratul maut sekali. Akan tetapi aku merasakan sakaratul maut lebih dari 3 kali. Setiap orang ditakdirkan bakal masuk neraka atau surga. Akan tetapi aku telah mendatangi kedua tempat itu. Dan bagaimana jadinya jika aku dikeluarkan dari surga ini? Sementara Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengeluarkan hambanya yang telah masuk surga untuk dikembalikan ke dunia." Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya berfirman, "Wahai Israel, tinggalkanlah Idris. Sesungguhnya aku telah menentukan dia sebagai penghuni surga sejak zaman azali." Sejak saat itu Nabi Idris alaihissalam dibiarkan tinggal di surga hingga hari kiamat. Masya Allah. Kisah Nabi Idris alaihissalam sangat menarik sekali ya. Subhanallah, ternyata Nabi Idris alaihissalam sudah berada di surga sejak zaman azali hingga hari kiamat nanti. Nah, anak-anakku hebat semuanya, kisah Nabi Idris alaihissalam ada di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah dalam surat Maryam ayat 56 sampai 57 dan surat Al-Anbiya ayat 85. Nah, anak-anakku hebat semuanya, dari kisah Nabi Idris alaihissalam tentu banyak sekali hikmah serta pembelajaran yang bisa kita teladani dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Di antaranya adalah jadilah orang yang pandai dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Sebab orang yang pandai dan berpengetahuan luas akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan anak-anakku semuanya, kita harus menjadi hamba yang terus bersyukur atas segala nikmat, anugerah, karunia yang telah diberikan kepada kita. Baik anak-anak hebat semuanya, itulah tadi kisah Nabi Idris alaihissalam yang ada di dalam buku 25 Nabi dan Rasul. Tetap semangat belajar, tetap semangat membaca ya anak-anakku hebat semuanya. Sampai bertemu di Bu Aini bercerita selanjutnya. Terima kasih. Salam literasi. Dadah. Wanna forget